Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan doa pencurahan Roh Kudus 10 hari ya. Saya berharap Bapak Ibu di rumah pun melakukan itu ya. Dan hari ini biarlah kita menikmati kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Hari ini kami masih ada, kami masih hidup, kami masih menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat semuanya itu Tuhan. Sebab Tuhan baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau menerjemahkan firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami dapat mengerti firman ini dan kami dapat menerima melakukan ini Tuhan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami menerima firman ini Tuhan. Sebab firman-Mu adalah firman yang kudus Tuhan, firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami, urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah belajar tentang janji Yesus dan pesan Tuhan Yesus. Apa yang dijanjikan Tuhan Yesus dan apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Janji Yesus yaitu dia mengutus ya. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia sudah berjanji bahwa dia akan mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ya, dan dia berjanji kepada mereka, dia mengirim Roh Kudus untuk menolong, menghibur para murid-murid pada waktu itu. Dan dia juga berpesan kepada mereka untuk mereka tetap tinggal, tetap di Yerusalem dengan tekun berdoa, menantikan janji Bapa itu, dan Roh Kudus diberikan tepat pada waktunya sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk kita mengenal siapa pribadi dari Roh Kudus dan apa pekerjaan istimewanya Roh Kudus ya. Saya akan menyampaikannya dengan secara singkat dan sederhana Bapak Ibu Saudara buat kita, siapa sebenarnya pribadi Roh Kudus itu dan apa pekerjaan Roh Kudus di dunia ini, di dalam hidup saya dan saudara ya. Yang pertama saya mengajak kita untuk kita mengenal dulu siapa pribadi Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16, kita buka firman Tuhan ini, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Dengarkan firman Allah, saya bacakan buat kita. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Iya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus, Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Ya, dia adalah roh kebenaran. Dia penolong yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga. Dia juga adalah penghibur. Roh penghibur di dalam ayat yang ke-26 dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Roh Kudus adalah roh penghibur yang telah dijanjikan oleh Bapa, oleh Yesus untuk diberikannya kepada saya dan saudara, untuk menjadi penolong bagi kita, untuk menjadi penghibur bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih daripada itu, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu keluar, dia datang dari Allah, dia itu adalah pribadi Allah yang bersaksi di bumi. Ya,
Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang bersaksi di bumi. Minggu lalu saya sudah katakan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh Allah di luar sorga, yang dikerjakan oleh Allah di muka bumi ini dalam hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara, itu dilakukan, dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus diberikan kepada kita, ya, yaitu pribadi Allah sendiri yang bergerak di dalam kehidupan kita. Dialah Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus ini telah pergi kepada Bapa. Ya, kita tahu bahwa Yesus telah kembali ke sorga, telah naik ke sorga, dia kembali kepada Bapa dan telah mengirim bukti dari apa yang dia janjikan, ya, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini sudah diberikan Bapak Ibu Saudara. Sudah digenapi, janji tentang Roh Kudus ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus ketika pada hari Pentakosta, ya. Pada hari Pentakosta Yesus sudah mengirimkan Roh Kudusnya pada hari ke-50 yang kita sebut dengan hari Pentakosta, hari ke-50 setelah penyaliban Tuhan Yesus, ya. Setelah Yesus disalibkan, dia mati, dan pada hari ketiga dia bangkit, pada hari yang ke-40 dia naik ke sorga, dan pada hari yang ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Janji itu digenapi dan 120 murid pada waktu itu menerima janji itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, api Roh Kudus, ya, kegerakan Roh Kudus itu secara nyata, ya, pagi itu Roh Kudus secara nyata diturunkan dari sorga di muka bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa Roh Kudus pada hari Pentakosta, pada hari itu, pada pagi itu, Roh Kudus diturunkan dari sorga secara nyata ke atas muka bumi. Bukan sebagai sesuatu yang lembut, tetapi seperti, ya, melainkan sedalam bentuk tiupan angin keras yang menghantam orang-orang pada waktu itu. Allah mengumumkan, ya, kehadirannya melalui mujizat. 120 murid pada waktu itu berbicara, berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi janji Roh Kudus itu sudah digenapi di dalam kehidupan kehidupan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Dia penolong, dia penghibur bagi kita, ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita tidak lagi meragukan siapa sebenarnya Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara? Ya, Roh Kudus itu diberikan kepada kita oleh Allah, diturunkan dari surga secara nyata pada waktu itu di atas muka bumi, ya, yang dinyatakan di dalam kehidupan para rasul-rasul, pada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, 120 murid pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami kuasa Roh Kudus, mereka mengalami kehidupan baru di dalam Roh Kudus. Ya, karena memang Roh Kudus itu adalah sumber kuasa yang dahsyat yang mengubahkan kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 mengatakan bahwa, ayat yang ke-8 mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, ya. Kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ada perubahan di dalam kehidupan seseorang, ada perubahan di dalam kehidupan kita kalau Roh Kudus turun di atas kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Murid-murid pada waktu itu mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka dari orang-orang yang latar belakang kehidupan masyarakat yang biasa-biasa saja, bahkan mereka bukan orang-orang terpandang, mereka dari petani, mereka dari nelayan, tapi mereka menjadi orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa ketika Roh Kudus dinyatakan di dalam kehidupan mereka, ketika Roh Kudus diturunkan di dalam kehidupan mereka. Mereka diubahkan menjadi manusia-manusia yang baru, mereka mengalami kehidupan yang baru. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara pun mengalami seperti itu, mengalami kehidupan baru di dalam Kristus Yesus yang dikerjakan oleh Roh Kudus buat saya dan saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berusaha untuk mendapatkan, mengalami kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, mengalami kuasa Tuhan yang nyata itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus dialah kuasa yang mengubahkan kehidupan saya dan saudara.
untuk menjadi sesuatu yang berarti di dalam tangan Tuhan. Ya, Roh Kudus itu adalah Allah. Dan Allah itu tidak jauh dari hidup saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia tidak pernah jauh, Bapak Ibu Saudara, dari kita. Sebab apa? Dia ada di dalam kita. Dia tinggal di dalam kita, dia berdiam di dalam kita, dia bertata di dalam kita. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Saya bacakan buat kita. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Ya, firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Dengarkan firman Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roh Kudus itu diam di dalam kita, Allah itu berdiam di dalam kita, Allah itu bertata di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Roh Kudus adalah pribadi Allah, dan Allah itu tidak jauh dari saya dan saudara, dari kehidupan saudara. Allah itu ada di dalam kehidupan saudara, yaitu di dalam Roh Kudus. Dia telah bertata di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, izinkan Roh Kudus untuk mengubahkan hidupmu. Mengubahkan hidupmu, memperbaharui hidupmu menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang mulia, yang berarti di tangan Tuhan, di mata Tuhan, menjadi bejana yang berharga di mata Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu jangan lagi kita bertanya, di mana Allah? Kok Allah terasa jauh? Saudara, Allah itu dekat dan dia tidak jauh dari kita, dia ada di dalam kita, sebab dia sudah bertata di dalam kita. Tinggal bagaimana kita mau bergerak bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara, ikutlah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan mengikuti apa yang kita mau untuk Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, ya. Nah, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, yang saya sudah katakan bahwa Roh Kudus, sekali lagi saya katakan ini, dengarkan baik, Roh Kudus itu adalah Allah Pentakosta. Allah Pentakosta, Roh Kudus atas tindakan, Roh Kudus atas kuasa. Dia itu roh atas kuasa, atas kasih, Bapak Ibu Saudara, atas kekuatan dan mujizat. Kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini, di luar surga saat ini, yang dinyatakan oleh Allah itu dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Kasih yang kita miliki dari Tuhan itu dinyatakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ingat buah roh. Salah satu buah roh adalah kasih, ya. Kasih yang dinyatakan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia menyatakan kekuatan mujizat-mujizat yang kita alami di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Karena itu mari buka hatimu kepada Roh Kudus untuk dia masuk di dalam hidupmu, untuk diurapi hidupmu, diubahkan hidupmu, dijadikan engkau tempat kediamannya. Ya, dijadikanlah hatimu tempat kediamannya. Biarlah Roh Kudus itu dinyatakan dalam hidup kita, supaya hidup saya dan saudara bisa mengalami perubahan menuju sesuatu yang baru, seperti para murid-murid pada waktu itu. Kita dari orang-orang biasa, kalau Roh Kudus turun atas kita, kita menjadi orang-orang yang luar biasa, mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah pribadi Roh Kudus, ya. Dia adalah penolong, dia adalah penghibur roh kebenaran yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah pribadi Allah yang tidak jauh dari saya dan saudara, karena dia ada dalam hidup kita, ya. Dia tinggal dalam kehidupan kita. Dialah sumber kuasa, dialah sumber kasih, dialah sumber kekuatan, dialah sumber mujizat dalam kehidupan kita. Dia datang dari Allah, dan dia adalah pribadi Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, apa pekerjaannya? Apa pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Ya, pekerjaan utama Roh Kudus adalah mengerjakan keselamatan bagi hidup saya dan saudara. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, misi terbesar Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah menyelamatkan manusia. Dan sebelum dia naik ke sorga, sebelum dia kembali kepada Bapa, ya, di sorga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia telah memberikan amanat kepada para murid-muridnya pada waktu itu untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Artinya menyelamatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya. Menyelamatkan semua orang yang ada di muka bumi ini, membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan saya dan saudara, membawa kita ke dalam pendamaian bersama dengan Allah. Kita didamaikan dengan Tuhan, dengan Allah kita di surga, sehingga kita mengalami, menerima kasih karunia keselamatan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, amanat agung adalah memuridkan orang, menyelamatkan orang. Ya, gereja, saya dan saudara, kita dipanggil menjadi murid Kristus. Kita diperlengkapi menjadi murid Kristus untuk memuridkan orang lain, menyelamatkan orang lain, melanjutkan misi Kristus, yaitu menyelamatkan dunia, menyelamatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, amanat agung ini dikerjakan oleh para murid pada waktu itu setelah peristiwa Pentakosta, Bapak Ibu Saudara. Setelah mereka menerima janji Tuhan Yesus bahwa mereka akan menerima kuasa dari Tuhan, mereka akan menerima roh kebenaran, mereka akan menerima seorang penolong yang lain, dan mereka dipesankan menerima amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan amanat agung itu dikerjakan setelah peristiwa Pentakosta. Setelah para murid-murid ini mengalami kuasa Roh Kudus, setelah mereka mengalami kuasa Pentakosta di dalam kehidupan mereka, barulah mereka pergi memberitakan Injil, memberitakan kabar tentang Kristus, keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Sebab Yesus mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, ya. Jadi murid-murid pada waktu itu setelah Yesus naik ke sorga, mereka tidak langsung hari itu juga pergi menyebar ke seluruh daerah-daerah yang ada pada waktu itu dan ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tetapi setelah peristiwa Pentakosta, barulah mereka pergi menyebar ke seluruh dunia, ya. Jadi pekerjaan Roh Kudus yang utama adalah dia mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan saya dan saudara. Keselamatan bagi dunia ini. Dia menyadarkan kita akan dosa, bahwa dosa itu bahwa upah dosa itu adalah maut dan sangat ditentang oleh Tuhan. Dengan perbuatan dosa kita tidak bisa menyatu dengan Allah. Kita tidak bersatu dengan Tuhan. Kita akan tinggal di luar hadirat Allah. Karena itulah Roh Kudus diberikan kepada kita, diutus kepada kita, dinyatakan di dalam kehidupan kita untuk menolong kita, menginsafkan kita, ya, akan dosa. Di dalam Yohanes pasal 16, Injil Yohanes pasal 16, ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan bahwa, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Pekerjaan Roh Kudus adalah menyelamatkan manusia, mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan saya dan saudara, menginsafkan kita akan dosa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selain itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus juga ini memimpin kita ke dalam kebenaran. Kenapa dia memimpin kita ke dalam kebenaran? Supaya kita diselamatkan. Kita tidak lagi berbuat dosa. Kita tidak lagi berbuat di luar apa yang Tuhan kehendaki. Supaya hidup kita ini diselamatkan. Di dalam ayat 13 dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 saya bacakan firman Tuhan ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ya. Roh Kudus itu datang untuk mengerjakan keselamatan dalam kehidupan kita. Dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman Allah yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Supaya hidup kita ini dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kita ini berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia menuntun kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman Allah. Hingga hidup kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus ini bersaksi, ya, tentang Yesus. Siapa itu pribadi Yesus di dalam hidup kita kepada dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-26, firman Tuhan mengatakan demikian, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, ya. Jadi Roh Kudus itu bersaksi tentang siapa itu Yesus kepada saya dan saudara, kepada dunia ini,
bahwa di dalam Yesuslah ada keselamatan. Ya. Roh Kudus ini akan bersaksi tentang siapa pribadi Yesus. Dia menginsafkan kita, menyadarkan kita. Jadi setiap pemberitaan Injil disertai oleh kuasa Roh Kudus untuk menyadarkan orang-orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak mampu mengubahkan hati orang, tapi Roh Kudus itu mampu. Bapak Ibu Saudara, dia bersaksi tentang Yesus di dalam kehidupan mereka. Karena itu mari bersama-sama dengan Roh Kudus kita mengerjakan keselamatan. Ya, kabar, memberitakan kabar tentang Yesus dimanapun kita berada. Yesus dipermuliakan oleh Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-14. Firman Tuhan, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya. Roh Kudus memuliakan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya. Sebab segala sesuatu yang diberitakan kepada kita itu diterimanya daripada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu pekerjaan istimewa. Ya, pekerjaan istimewa di dalam oleh Roh Kudus. Pekerjaan utamanya adalah mengerjakan keselamatan bagi kehidupan saya dan saudara. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah, ini dia. Perhatikan baik. Bagaimana caranya Roh Kudus mengerjakan pekerjaannya, itu pekerjaan tentang keselamatan dalam kehidupan kita, yaitu melalui gereja. Melalui kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus, melalui anak-anak Tuhan. Perhatikan baik kehidupan para murid Yesus. Roh Kudus bergerak melalui para murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu ketika Roh Kudus dinyatakan di hari Pentakosta. Setelah itu Roh Kudus bergerak melalui rasul-rasul pada waktu itu memberitakan keselamatan tentang Yesus, tentang Injil kebenaran, Injil keselamatan kepada seluruh dunia. Jadi Roh Kudus bekerja mengerjakan keselamatannya melalui gerejanya, melalui pribadi saya dan saudara anak-anak Tuhan. Hidup kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah alat Roh Kudus untuk menyatakan kuasanya, untuk mengerjakan kuasa keselamatan di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita menjadi saksi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan kita bacakan dulu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus mengerjakan keselamatan melalui gereja, melalui hidup saudara dan saya, melalui seluruh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Allah. Roh Kudus bergerak melalui kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena Roh Kudus itu bergerak melalui kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ini adalah perbuatan nyata dari perbuatan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan sia-siakan hidupmu. Izinkanlah Roh Kudus bergerak melalui kehidupan kita. Roh Kudus mengurapi, memperlengkapi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan dengan karunia-karunia rohani, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi saksi bagi Yesus Kristus, mengerjakan keselamatan bagi kehidupan manusia, bagi seluruh manusia. Ya. Jadi Roh Kudus menginsafkan orang akan dosa itu melalui kehidupan kita. Mulut kita pakai untuk bercerita yang disertai dengan kuasa Roh Kudus. 120 murid menerima kuasa di hari Pentakosta, ya, menerima kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta pada waktu itu. Setelah itu mereka mulai bergerak ke seluruh dunia, memberitakan Injil di mana-mana kepada siapa saja. Pada waktu pertama kali Petrus berkhotbah, ketika Roh Kudus turun, dia menyatakan keselamatan, Injil keselamatan di dalam Yesus kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bergerak melalui pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Petrus pada waktu itu. Ribuan orang bertobat. Bapak Ibu Saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus, ya. Jadi pekerjaan Roh Kudus.
Jadi Roh Kudus itu bukan hanya sebagai penolong untuk menghibur kita di dalam kedukaan kita, menolong kita di dalam kelemahan kita, menolong kita berdoa. Tetapi ada pekerjaan istimewa dengan lebih daripada itu adalah mengerjakan keselamatan untuk hidup saya dan saudara, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari inilah saatnya bagi kita. Saatnya bagi saya dan saudara ya. Kita mengambil bagian di dalam kegerakan Roh Kudus ini untuk mengerjakan keselamatan. Bapak Ibu Saudara dan saya harus sadar, ini saya harus kasih tahu buat kita semua, dan kita harus menyadari ini. Kita ada saat ini, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus saat ini, ya, itu bukan karena kemampuan kita, tetapi ini adalah bagian, ya, bagian dari buah pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus tentang keselamatan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kita percaya kepada Yesus saat ini. Itu adalah buah Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan saya dan saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama saya dan saudara, gereja Tuhan, jemaat Allah, mari kita bersama-sama bergerak bersama dengan Roh Kudus memberitakan Injil keselamatan pada dunia ini, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita, Bapak Ibu Saudara, supaya lebih banyak orang lagi diselamatkan, lebih banyak jiwa lagi dibawa kepada Tuhan Yesus ya. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara yang dapat saya sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Kita dapat mengenal Roh Kudus. Dia adalah roh penghibur, dia adalah penolong. Bagi saya dan saudara, dia adalah roh kebenaran. Dan dia adalah Allah itu sendiri. Dan dia tidak jauh dari kita. Dia tidak jauh dari saudara dan saya. Sebab dia adalah Allah yang berdiam di dalam hidup saya dan saudara. Dia bertakhta di dalam hidup saya dan saudara. Dan pekerjaannya yang istimewa yaitu mengerjakan keselamatan dalam hidup saya dan saudara. Ya, karena itu mari buka hatimu, izinkanlah Roh Kudus berkarya bagi saya dan saudara, bagi hidupmu, untuk mengerjakan keselamatan di dalam kehidupanmu, untuk mengubah hidupmu seperti para murid-murid pada waktu itu. Mereka dari latar belakang orang yang biasa-biasa, yang tidak terpandang, tapi mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, yang dikenang sepanjang zaman, yang dikenal sepanjang zaman, Bapak Ibu Saudara. Sampai saat ini kita pun masih membicarakan tentang murid-murid itu, mereka yang luar biasa ketika mereka mengalami kuasa Pentakosta di dalam kehidupan mereka. Mari saudara, saya rindu Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini mengalami kuasa Pentakosta itu. Sebab Roh Kudus tidak berhenti pada waktu itu saja, ketika di hari ke-50 di hari Pentakosta itu saja, tapi Roh Kudus, hari Pentakosta itu masih terjadi sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Gereja GSCA lahir itu karena kegerakan Pentakosta yang ada di California, di Azusa Street pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kita ada saat ini itu karena buah pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus tentang keselamatan dalam kehidupan kita, sehingga kita menerima karunia keselamatan di dalam Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, karena kasih karunia Tuhan, sehingga dia memberikan Roh Kudus bagi kita untuk kita diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jadikanlah alat hidupmu alat di tangan Tuhan, bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus, memberitakan Injil keselamatan bagi siapapun yang kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa buat kita. Saya rindu Bapak Ibu Saudara pun mengalami kuasa Pentakosta di dalam hidupmu. Karena itu buka hatimu, Bapak Ibu Saudara, milikilah kerinduan untuk dipakai, untuk diselamatkan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, untuk menerima kuasa Roh Kudus di dalam kehidupanmu, untuk berdiam diri di dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudaraku. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu. Engkau yang ada di rumah, angkat tanganmu, dan saya akan berdoa buat kita semua. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu dan terimalah kuasa Roh Kudus di dalam kehidupanmu, Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah belajar, kami sudah mendengar firman Allah, bahwa roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga adalah Roh Kudus, roh kebenaran, roh penghibur. Dialah penolong kami. Dialah pribadi Allah yang bergerak di dalam kehidupan kami. Dialah pribadi Allah yang tinggal di dalam kami, yang berdiam di dalam kehidupan kami, mengerjakan keselamatan di dalam kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami ini, Tuhan, mengubahkan hidup kami, Bapa.
menjadikan hidup kami baru Tuhan. Seperti para murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, para 120 murid pada waktu itu mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami rindu saat ini Tuhan, kami yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini, pada saat ini kami yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun Tuhan kami berada saat ini Tuhan, Engkau nyatakan kemurahan Tuhan, Engkau nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kami, di dalam rumah kami, di dalam pribadi kami masing-masing saat ini, mengubahkan hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Pentakosta terjadi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan saat ini Bapa. Mengerjakan keselamatan bagi kami Tuhan, menjadikan kami alat-Mu Tuhan, menjadikan kami ini saksi Kristus dimanapun kami ada Tuhan. Sehingga kami bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus untuk menyatakan, mengerjakan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati Tuhan saat ini untuk menerima urapan Roh Kudus, menerima kuasa Roh Kudus, menerima jamahan Roh Kudus dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, urapi kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang tidak berani menyatakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, kami diberikan kemampuan, keberanian oleh Roh Kudus yang bergerak di dalam kehidupan kami untuk memampukan kami memberitakan Injil-Mu Tuhan. Hingga kami benar-benar bisa menjadi saksi Kristus seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Bapa. Biarlah kami menjadi alat Tuhan, bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus, mengerjakan keselamatan bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi saudara-saudara kami, bagi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini Roh Kudus sedang menjamah kami, sedang melakukan perkara ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih ada yang belum mengerti saat ini tentang pribadi-Mu Roh Kudus, mari Roh Kudus Engkau jumpai kami secara pribadi, mengerjakan keselamatan dalam kehidupan kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian yang benar Tuhan akan pribadi-Mu ya Roh Kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima kuasa Roh Kudus, menerima urapan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam. Selamat menikmati hadirat Tuhan di dalam keluargamu, di dalam rumahmu, dalam pribadimu masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Haleluya. Puji Tuhan.